Sekjen NATO, Mark Rutte, meminta warga Eropa agar mendorong pemerintahan masing-masing untuk memperbesar anggaran pertahanan negara mereka. Sebab Presiden Rusia Vladimir Putin berkeinginan menghapus Ukraina dari peta, dan Rutte mewaspadai Rusia berikutnya menyasar wilayah lain di Eropa. Dalam keterangannya di Belgia, Kamis 12 Desember 2024, Rutte mengingatkan saat ini adalah waktunya mengubah cara berpikir era perang. Rutte mengingatkan pemerintahan negara-negara Eropa untuk mempersiapkan diri mengantisipasi kemungkinan Rusia mengirim pesawat-pesawat nirawak seperti halnya yang dilakukan terhadap Ukraina. Ia juga menyebut Putin berusaha menghancurkan kebebasan dan cara hidup Eropa, contohnya serangan Rusia ke Georgia tahun 2008, aneksasi semenanjung Crimea tahun 2014, dan serangan ke Ukraina tahun 2022. Dalam kesempatan yang sama, Rutte menegaskan Rusia sedang menyiapkan diri untuk konfrontasi jangka panjang baik dengan Ukraina maupun dengan negara-negara Eropa lainnya. 2 bulan memimpin NATO, Rutte sudah menyambangi 32 sekutu termasuk penyokong utama senjata yakni Amerika Serikat dengan menemui Presiden terpilih AS Donald Trump. NATO adalah pendukung utama Ukraina dalam perang melawan Rusia. Aliansi militer itu membantu Ukraina dengan mengirimkan persenjataan, amunisi, dan berbagai dukungan lain. Namun kembalinya Trump sebagai Presiden AS dinilai dapat mengubah jalannya perang Ukraina-Rusia. Rutte menambahkan serangkaian serangan Rusia terhadap negara-negara anggota NATO seperti serangan siber, rangkaian pembunuhan, ledakan di gudang amunisi di Ceko, dan gangguan radar di kawasan Baltik, dan tindakan mempersenjatai imigran telah menimbulkan gangguan di Eropa. Rutte mendesak negara-negara anggota NATO untuk menambah pesanan senjata kepada industri pertahanan dengan kontrak jangka panjang guna meningkatkan kemampuan mereka. Dia juga mendesak industri senjata untuk menambah produksi senjata pertahanan terhadap serangan pesawat nirawak dan taktik perang terbaru. Rutte mengatakan baru 23 negara anggota NATO yang mengalokasikan anggaran pertahanan sesuai target yakni 2% dari PDB. Masih ada 9 negara anggota lain yang belum mencapai target tersebut. Ke-9 negara itu perlu menambah anggaran pertahanan di atas 2% dari PDB. Bagi Rusia, NATO bukanlah lembaga yang mampu bersikap objektif dalam memelihara perdamaian dan keamanan pada situasi konflik. Rusia juga keberatan atas tindakan sepihak NATO mengebom etnis Slavia di Bosnia-Herzegovina tahun 1995 tanpa komunikasi dengan Rusia. Rusia juga berdalih ketika memberi lampu hijau pada unifikasi Jerman ada imbal balik, yakni tidak ada pemekaran NATO ke arah timur Eropa. Rusia berharap adanya mekanisme perdamaian multilateral di tingkat dunia melalui PBB dan di tingkat regional melalui Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa dan Persemakmuran Negara Merdeka atau CIS. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.